Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya, Mas Eras. Udah tengah terasa, udah setahun 2 tahun yang lalu saya mereview jalanan ibu kota yang sesedap-sedapnya. Ada makin riwah, makin rusuh. Tambah lagi ya berapa bulan 2 bulan yang lalu yang namanya corona. Itu kelihatan sepi sekali dan sungguh terlalu. Ada betapa miris hati ini, betapa sedihnya. Saya mau menyampaikan saja pesan-pesan yang selama ini saya di jalan ataupun saya sering ketemu di jalan. Alhamdulillah, saya merasakan baik-baik saja dan saya sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang namanya resiko kita di jalan entah apa ya, alhamdulillah aja lah ya. Yang namanya entah motor mogok entah apa. Banyak yang ngomentarin soal yang namanya seller online maupun kita bahas yang sebelumnya aja ya. Seller online yang namanya Shopee, Bukalapak itu sudah tiada katanya sih ya. Setahu saya sih Bukalapak belum dapat lagi yang namanya untuk sellernya ya. Saya juga bingung tuh kenapa ya. Saya sih menghimbau untuk yang namanya Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak ataupun yang lain ya, dan rekan-rekan lain yang penjual barang kontainer, kulkas ataupun mesin cuci. Gini ya, kalian itu mempermainkan driver loh. Satu driver itu isinya 8 barang. Coba Anda pikirkan dan Anda renungkan. Satu, masalah akuarium. Tahu sendiri akuarium dimensi 1 meter, barangnya segede gaban. Kayak gimana? Contoh aja. Yang kedua, lihat nih, yang ada di sini. Itu yang saya tunjuk itu kontainer kayak gitu dibawa ke atas motor. Itu satu aja, 1 biji di motor dengan jarak tempuh di aplikator maupun Anda memesan Gojek ataupun Grab. Itu yang tidak signifikan itu ya dimensinya. Kita bawa dengan kondisi seperti itu, apakah mungkin? Ya enggak dong, gak efisien. Sebagai pembelajaran aja, entah kaca maupun apapun itu ya, kita yang namanya ojol itu harus smart. Smartnya itu memikirkan apa yang kita bawa, apa yang kita bawa dan maupun kita tidak bawa itu kita tinggalin. Kalau yang instan itu ya namanya begitu ya, dia juga kasihan juga gitu loh. Mohon pihak aplikator, mohon dengan sangat diteliti dan ditelaah
Jangan langsung PM aja. Masalah orderan itu yang namanya entah dari si driver melakukan kesalahan, ini yang fatal. Entah konsumen, entah itu konsumen yang manapun. Misalnya contoh aja pahit. Si A membeli barang satu buah kontainer Sinpo ataupun yang bermerek yang lain. Saya tidak menyebutkan merek, itu cuma istilah. Dia itu memesan dari toko di Kembangan, contoh di Kembangan. Nah, coba Anda bayangkan, coba Anda renungkan, coba Anda pikirkan dalam pikiran Anda yang pemesan barang. Saya ambil contoh aja ya. Dia itu ada di satu apartemen. Dia itu jaraknya di jembatan 5 ataupun jembatan besi. Coba Anda pikirkan, jembatan besi ke sana itu berapa kilo? Ratusan kilo. Dia malah telepon. Kondisi si driver gimana? Apakah dia masih ikut ataupun tidak ngikat itu barang, ataupun dia dalam keadaan drop out, ataupun dia ngambil barang di wilayah lain. Coba Anda pikirkan, berapa jam yang dia tempuh, dan dia maksimalkan untuk Anda semua. Entah semua kurir, mau JNT, JNE, Ninja Express, GoBox, GoKilat, Grab Express, dan kurir-kurir yang bergaji dan maupun yang mingguan maupun yang bulanan. Coba Anda pikirkan, sebagai seorang driver itu yang namanya dari gudang ke gudang itu masih mending ya. Kalau kita sebagai driver, yang namanya itu kita langsung kirim dari seller ke konsumen. Untuk Anda, this is one package for you. Nah, gimana cara menyikapinya? Saya tuh miris banget yang namanya orang ketemu rekan-rekan di jalan maupun apa. Mirisnya itu ya, entah dia si driver punya kekurangan pun kita bantu dengan sebaik-baiknya. Entah tangannya itu apa aja ya, kekurangan, entah apapun gitu kan. Dan nggak bisa ngikat, saya juga nggak bisa ngikat salah satunya. Jadi yang namanya itu ya, jangan memesan barang yang tidak mudah dibawa, alias yang membahayakan driver, yang tak logis Anda pesan. Entah itu ular, entah itu mesin cuci, entah itu TV 42 in maupun 45 inch, Sinpo, akuarium, maupun apalah tetek bengek. Kecuali ciki-ciki, handphone, dan lain-lain. Mohon dengan sangat para konsumen, saya pribadi menginformasikan saja yang namanya RT, RW maupun kode pos untuk pemesan maupun yang penerima. Tolong cantumkan patokannya saja, atau nama orang tua Anda saja. Jangan nyebut
anaknya situ, anaknya si ini, anaknya sendiri gitu loh. Kalau nggak dikenal sama masyarakat, khususnya pada umumnya, kalau Anda tidak bergaul di wilayah tersebut ya jangan. Atau nggak tanya bloknya di mana, ini di mana. Yang khusus pengguna online, entah Grab entah Gojek ya, saya mohon titik koordinat itu ntar saya kasih reviewnya ya, yang namanya titik-titik koordinat untuk maps yang benar dan titik yang bisa dijangkau oleh driver maupun yang tidak bisa dijangkau. Contoh saja ya, nanti saya akan review itu untuk next selanjutnya di YouTube. Nanti yang namanya begitu ya saya mesti kerja lagi, yang namanya kita bertemu lagi gitu loh di akhir video selanjutnya. Saya menghimbaukan aja untuk RT RW nya saja, RT RW nama bapaknya siapa, apalagi kalau daerah ruwet ribet di kawasan, saya tidak nyebutkan nama, contoh Tanah Abang, Penjaringan, Muara Karang, Pergudangan Perancis, Kosambi, dan lain-lain. Itu kan ribet. Jadi yang namanya begitu, titik koordinat yang pas. Dan satu yang saya mohon dengan sangat untuk pemesan online shop, tolong diangkat teleponnya. Udah gitu aja. Menghargai itu si driver itu ada. Dan tolong nanyakan apapun masalah Anda, jangan dibawa ke driver. Satu, saya tidak suka. Saya menangani kasus yang namanya konsumen itu banyak. Entah yang namanya dia punya masalah dengan anak, entah apa, jangan dibawa ke driver. Dibentak itu, Pak taruh sini aja, dengan nada yang marah. Contoh, Pak taruh situ aja. Enak gak dilihat? Enggak kan? Iya begitu. Pak taruh barangnya sini aja Pak, saya yang bawa. Ataukah pembantu Anda yang keluar. Kalau misalnya di dalam perumahan, di dalam perumahan itu yang namanya lockdown itu masih ada, masih emang ada. Saya sih nggak pendapat sih ya, namanya lockdown itu bagus. Cuman kalau di daerah kampung, apakah mungkin? Logis nggak? Enggak. Kalau buat saya nggak logis. Lockdown itu kejadian yang terkena. Kalau di desa tuh nggak ada. Orang desa saya tahu kok semua watak dan karakternya, kebudayaannya seperti apa, dan sangat ramah. Maupun dia orang kota, bekas orang kota pun dia masih ramah dengan kita datang gitu kan. Bapak orang kota ya? Iya. Contoh. Ya alhamdulillah aja lah yang namanya begitulah. Bisa ketemu yang namanya di sini ya bekas orang kota, dia tinggal di desa karena dia kurang nyaman dengan daerah kota, dengan macetnya, dengan kebisingannya, dengan apapun itu. Saya membuat video klip ini atas kejujuran, bukan karena semata-mata ini gak real. This is real. Saya memakai handphone saya sendiri untuk membuat video ini. Nauzubillah min dzalik. Dan saya pun ya pengen ketawa, cuman gimana ya, ada aja tuh konsumen. Hari ini kejadian lagi teman-teman, kejadian lagi itu di daerah Arko Pengasinan. Contoh
si seller ini, saya tidak menyebutkan nama si seller ini, nama si P, ketemu dengan si D. Si D ini mesan. Si P ini titiknya, lokasinya di Arko, depan SD titik di belakang SD, dan dia tidak ada di notification di aplikasi Gojeknya. Coba Anda bayangkan dan Anda renungkan, kalau driver nakal, orderan Anda akan diapakan? Cancel kah? Ataukah dimainkan dengan argonya Anda yang Anda kasih? Coba Anda pikirkan dah. Kalau driver entah nggak telepon atau gimana, dia WA, itu masih sayang dengan Anda. Jujur dah, saya seorang driver loh, driver online yang tahu yang namanya pengiriman cash segala macam, tetek bengek pun tahu saya. Ya tolong, untuk para orang Chinese, pengusaha barang kecil maupun besar, tolong hargain driver. Jangan membawa barang yang tidak logis. Satu, untuk berjualan. Oke. Yang nggak logisnya seperti apa sih bang? Contoh Anda memesan barang. Contoh ya, pemesan barang Anda akuarium dengan dimensi 100 kali 20 kali 45. 125 kali 45. 1,5 meter dong. Nah, contoh saja, motor Anda ataupun driver Anda adalah motor Beat ataupun bebek. Coba Anda pikirkan, dia itu ngambil barang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu kecil-kecil, 6, 7, 8 besar-besar. Apa yang Anda pikirkan di dalam pikiran Anda untuk saat itu? Kalau saya sebagai pribadi ya, barang gede-gede saya nggak mau, takut bawa resiko, entah pecah entah apa. Bukan masalah polisi atau gimana pun, masalah polisi pun saya juga masih deg-degan juga ya, namanya online. Itu saya pernah diomel, kena omelan, kena priwit, bisa kena stop sama polisi. Saya bilang gini, selamat siang pak, contoh saja ya, selamat siang pak, bapak driver online? Iya benar, saya driver online. Bisa tunjukkan SIM-nya, STNK-nya? Oh iya, bapak semua lengkap. Kenapa barangnya kau belakang gede-gede pak, melewati leher? Coba Anda pikirkan, konsumen, betapa berat perjuangan kami. Kalau Anda mesen GNT ataupun yang lain, rasanya gimana? Saya perwakilan yang temu di lapangan, betapanya menjadi driver itu sangatlah susah di medan perang. Entah mana jalannya rusak, entah itu jalanan kampung, RT RW-nya ngacak, kecuali perumahan, dan perumahan itu juga ngacak. Ya salah. Ribet. Aduh. Saya juga bingung nih, yang namanya banyak pertanyaan mengenai di WA saya. Bang, apakah ini, saya punya pertanyaan ya bang, kenapa ojol dikasih barang bubble wrap
itu tidak dibawa. Simple. Anda bisa berapa barang? 4 bubble web pink. Tujuan seller itu ada di Depok, dan Depoknya itu misalkan Tole Iskandar. Nah, Anda berada di Tangerang atau nggak di Balaraja. Coba Anda bayangkan betapa sulitnya membawa 4 bubble itu satu order. Anda pikirkan, lebih parah daripada JNT, lebih parah daripada JNE dan rekan-rekan sekalian. Coba Anda bayangkan, ada kerjasama sama merchandiser, ada mana argonya, mau aja 4 bubble. Coba Anda pikirkan, 22.000. Apa yang ada terjadi? Apa yang Anda 22.000? Sekarang ini saya pangkas aja lah, 22.000. Bensin cukup, Petramak 22.000 itu harga 1, per liternya 1,8 atau enggak hampir 1,9. Cukup itu untuk satu barang. Belum lagi si driver makan, belum lagi si driver minum, belum lagi si driver ngerokok. 22.000 cukup gak? Guyonan kalau buat saya, guyonan dengan barang 4 bubble. Dan si seller tidak ngerti, Pak, saya mau minta barang, saya mau minta uangnya. Mintalah rekan-rekan, itu hak Anda. Kalau saya mintain, kalau misalkan seller ketemu saya mintain entah kulkas 2 pintu maupun dia order fiktif maupun order yang beneran, saya bilang, Bapak jiper, ngejiper tuh barang, ngejiper ataupun ngejipek foto untuk menarik konsumen. Dan begini Pak, kalau ada yang beneran gimana? Kalau ada yang beneran membawa begitu gimana? Saya juga bingung loh. Ya, elah ilallah. Untuk teman-teman saya seperjuangan Gokilat ataupun Grab, tetap semangat di akhir pandemi maupun masih ada di akhir pandemi ini. Tetap semangat, jangan ngarapin sembako. Tetap tersenyum, keep smile. Kalau ada apa-apa, saya cantumkan nomor telepon saya, kita telepon, kita ngopi. Dimanapun Anda berada, khususnya ya untuk teman-teman saya yang sudah meninggal ataupun ini, saya akan mendoakan semoga amal ibadah terima sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya, diberi kesehatan dan umur panjang, amin Allahumma amin. Udah gitu aja yang jadi bahan perhatian saya. Itu ya di next video saya selanjutnya tentang masalah titik maps kalian yang pemesan online. Kita lihat aja video selanjutnya, saya akan bikin video ini secepatnya. Oke, tunggu aja. Wabillahi waufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat. Salam satu aspal.